Halo semua, perkenalkan, saya Felicia Cinara Purba dengan NIM 133-22017 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rika Marianti Simatupang dengan NIM 133220118. Dengan rekan kami satu lagi, Bunga Sari Pasyahan dengan NIM 133-22016. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai boundary test. Apa itu boundary test? Boundary test adalah teknik pengujian kotak hitam yang sering digunakan pengembang perangkat lunak untuk memeriksa kesalahan pada batas atau ujung ekstrim dari domain input yang diberikan. Pengembang perangkat lunak menggunakan pengujian kotak hitam untuk menganalisis perilaku program perangkat lunak dan memeriksa fungsinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rika. Why is boundary testing important? Boundary test digunakan untuk mendeteksi kesalahan yang mungkin terjadi selama kasus pengujian dan meningkatkan kualitas sistem perangkat lunak. Boundary test membantu menyederhanakan proses pengujian dengan mempermudah pemilihan kasus pengujian yang benar. Ini dapat membuatnya lebih mudah. Yang kedua, ini mengurangi waktu pelaksanaan pengujian. Yang ketiga, dimungkinkan untuk mengotomatisasi. Yang keempat, lebih mudah untuk memvalidasi perangkat lunak. Bagaimana cara kerja dari boundary testing? Yaitu tahapan penting dalam proses pengujian batas. Pengujian batas ada penentuan rentang nilai input, penentuan batas, partisi, kesetaraan, dan evaluasi. Penentuan rentang nilai input dan penentuan batas akan dijelaskan oleh Rika. Yang pertama, penentuan rentang nilai input. Fase pertama dalam proses pengujian batas melibatkan penentuan rentang nilai input. Rentang ini memberikan batasan pada nilai yang dapat diterima oleh sistem. Misalnya, rentang input mungkin antara 15 dan 100. Setiap angka di luar rentang 15 hingga 100 tidak valid, sedangkan angka apapun dalam rentang tersebut valid. Yang kedua, penentuan batas. Fase selanjutnya dalam proses ini melibatkan pembagian setiap kasus uji menjadi 3 area berbeda. Tim pengembangan perangkat lunak mendapatkan nilai tidak valid di ujung bawah rentang yang ekstrim, nilai yang valid di tengah rentang, dan nilai tidak valid di ujung atas yang ekstrim. Setiap ujung ekstrim tidak terbatas, artinya tidak mungkin untuk mengukur atau menghitung. Yang ketiga, partisi kesetaraan. Setelah menentukan batas, kemudian dapat menentukan partisi kesetaraan dengan melihat dua partisi individu. Di persimpangan partisi, ada nomor yang valid dan nomor yang tidak valid untuk dipertimbangkan. Misalnya, jika rentangnya 15 hingga 100, partisi atas memiliki nilai valid 100 dan nilai tidak valid 101. Yang keempat, evaluasi. Fase terakhir dari proses pengujian batas melibatkan pengujian nilai dari rentang dalam aplikasi perangkat lunak untuk memastikan bahwa nilai tersebut valid. Nilai tidak valid di dekat ujung ekstrim kedua batas menerima pesan kesalahan. Menjelaskan bahwa aplikasi mengharuskan nilai berada dalam rentang. Nilai dalam rentang tidak menerima pesan kesalahan dan dianggap dapat diterima oleh aplikasi. Kapan boundary test digunakan? Boundary test digunakan pada saat pengujian kasus uji dirancang atau saat pengujian perangkat black box. Kelebihan dari boundary test. Kelebihan dari boundary test lebih mudah dan cepat untuk menemukan kegagalan dengan menggunakan teknik ini. Ini karena kepadatan catat pada batas lebih banyak. Yang kedua, alih-alih menguji semua kumpulan data uji, jadi waktu pelaksanaan tes
Kemudian kekurang dari boundary test. Keberhasilan pengujian menggunakan teknik ini bergantung pada kelas kesetaraan yang teridentifikasi. Kemudian aplikasi dengan batas terbuka atau aplikasi yang tidak memiliki batas satu dimensi tidak cocok dengan teknik ini. Siapakah pengguna dari boundary test? Yang menggunakan boundary test adalah software engineer, contohnya yaitu developer. Berikut adalah referensi yang kami dapat dalam penyusunan PowerPoint kami ini. Sekian dari presentasi kami. Kiranya apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.